Oke, assalamualaikum Ustadz dan Ustadzah. Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya coba menjelaskan bagaimana mengoptimalkan layanan cloud computing untuk alternatif ulangan PAS online minggu depan. Ini versi guru. Nah, ini alternatif saja, monggo saja kalau mau menggunakan layanan cloud ya bisa pakai Google Suite, atau kalau mau menggunakan aplikasi lain silahkan monggo. Nah, di video ini saya akan memandu Ustadz dan Ustadzah untuk bisa berkolaborasi live dengan murid-murid dan bisa juga sebagai pilihan alternatif ya buat metode ulangan PAS online minggu depan. Namun proses pembelajaran cloud ini harapan saya memang bukan cuma di masa pandemi COVID ini saja nggih, tapi bisa teraplikasi untuk melengkapi. Nah, ini melengkapi proses belajar mengajar di SMP Al-Falah ke depannya. Nah, ini untuk info saja, beberapa hari ke depan Hangout Meet ya, untuk Hangout Meet ya, akan diberikan free oleh Google untuk semua akun Gmail biasa. Nah, ini jadi momentum positif juga kan. Jadi tidak perlu akun Google Suite. Sementara sekarang kan Hangout Meet hanya bisa diakses melalui akun Google Suite. Makanya tidak terlalu familiar di luaran. Nah, tentunya dengan versi terbatas hanya 60 menit saja untuk yang free. Nah, tapi lumayan kan, sudah lebih lama daripada yang sebelah cuma 40 menit. Nah, namun Google Suite for Education tetap akan kita butuhkan. Karena untuk kolaborasi yang lebih maksimal dan waktu meeting online yang tentunya lebih lama, tidak terbatas kan kalau di Suite. Nah, apa saja dan bagaimana menggunakan beberapa produk Google Suite for Education dan bagaimana proses integrasinya. Nah, ini saya akan buat video-video pendek lanjutan ya tentang Google Calendar, Classroom, sama Hangout Meet ya. 3 ini saya akan membuat video-video pendeknya dan nanti bagaimana mengintegrasikan ketiga ini. Nah, ini ada Google Group, ini bagian juga sebetulnya untuk proses kalender, Classroom, dan Hangout Meet ini, dan Jamboard ini untuk papan tulis Hangout Meet. Nah, nanti akan coba saya jelaskan juga. Namun sebelumnya saya coba menyamakan persepsi dulu tentang gambaran paradigma online daring yang berkembang saat ini. Nah, ini kan sekolah atau dunia pendidikan sekarang ini kan dituntut siap online. Nah, ini ada beberapa sebab nih. Satu, ya karena kebutuhan mendadak disebabkan oleh pandemi COVID. Rasanya ini yang paling utama. Terus yang kedua, sudah menjadi tuntutan era 4.0 di mana semua dituntut serba efisien dan efektif. Atau yang ketiga, memang sudah ada Permendikbudnya. Jadi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tentang sistem pendidikan siap secara online. Nah, ini saya kemarin menemukan sebuah dokumen ya, file. Bentar. Nah, ini. Jadi sudah ada sebetulnya. Jadi Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jadi 4 tahun yang lalu kurang lebih sudah keluar yang meresmikan adalah Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi ada 14 poin di sini. Cuma ya memang lucunya kok belum teraplikasi secara merata ya. Mungkin hanya sebagian sekolah saja yang sudah menerapkan ini. Saya bacakan beberapa poin saja. Jadi satu, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Nah, ini kan sudah beda nih. Yang biasanya satu sumber dari guru. Nah, ini peserta didik diberi kesempatan untuk mencari tahu sendiri. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Nah, ini juga jadi tantangan kan? Nah, ini buktinya. Salah satu media massa CNN Indonesia memuat tulisan di sini, Corona membuktikan pendidikan Indonesia tak siap hadapi abad 21. Nah, ini kan artinya Permendikbud memang benar-benar belum berjalan.
Kalau berjalan saya yakin mungkin analisis-analisis seperti ini tidak terjadi. Ini tanggal 16 bulan April ya kemarin. Nah, salah satu pengamat pendidikan dari Center of Education Regulation and Development Analysis cerdas, Profesor Indra Karismaji mengatakan berbagai kendala pembelajaran jarak jauh yang ada di tengah wabah virus corona membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia ketinggalan zaman. Dia menilai sektor pendidikan Indonesia tak siap menghadapi abad 21. Nah, sekarang kenapa guru kesulitan kerja dari rumah, pendidikan kesulitan? Artinya memang pendidikan tidak sesuai zaman. Ujarnya kepada CNN. Nah, kita kembali lagi ke slide Permendikbud. Langsung saya coba melompat ke poin 11, 12, 13. Nah, di sini 11 pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Artinya apa? Permendikbud tahun 2016 ini sebetulnya sudah dipersiapkan untuk pandemi COVID harusnya. Tapi karena memang mungkin barangkali faktor mungkin ya untuk guru-gurunya juga masih gaptek sehingga tidak langsung bisa teraplikasi. 12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru. Nah, ini kan siapa saja adalah peserta didik dan di mana saja adalah kelas. Jadi tidak terbatas hanya sekolah dan kelas saja. Di sekolah kelas saja yang murid-murid bisa belajar. Ke-13. Nah, ini yang paling penting. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas pembelajaran. Nah, jadi semua 14 poin ini memang tidak akan efektif kalau tidak menggunakan media informasi dan komunikasi teknologi. Karena apa? Contoh, dari peserta didik mencari tahu, diberitahu mencari tahu. Nah, ini kan salah satunya ada media online. Makanya saya pernah bicara juga di grup kalau nggak salah bahwa ada anak lulusan SMP di Sulawesi Selatan ya kalau nggak salah, saya pernah membaca itu sudah bisa membuat konsep pesawat sederhana. Nah, bayangkan berarti anak ini belajarnya dari mana? Kan nggak mungkin dari guru, karena kita tahu pendidikan di SMP kan tidak ada pendidikan bagaimana cara membuat pesawat, kan nggak ada. Nah, pastinya melalui online, melalui internet. Tapi di satu sisi kita pernah juga mendengar ada satu anak SD waktu itu yang bisa merakit bom. Lulusan SD kalau nggak salah ya. Jadi bayangkan gitu kan betapa luasnya ilmu yang sekarang ada di internet. Nah, memang alangkah naifnya kalau kita tidak mulai fokus untuk menerapkan sistem pembelajaran secara kolaborasi online. Nah, saya kembali lagi ke yang tadi. Oke, jadi ini sebetulnya sudah ada Permendikbudnya. Jadi harusnya setiap sekolah di Indonesia sekarang ini tidak tergopoh-gopoh dengan adanya COVID ini. Ya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya coba menjabarkan sedikit. Definisi online menurut saya itu ada dua. Yaitu yang pertama adalah online pasif, terus yang kedua adalah online aktif. Bedanya apa? Online aktif ini bisa mengerjakan tugas atau proyek bersama, gitu ya. Kalau online pasif ini hanya satu lawan satu saja, gantian. Nah, contohnya online pasif ini adalah online yang hanya dengan mengirim dan menerima. Gantian yang tadi saya bilang, hanya proses download dan upload. Contoh, kita sudah tahu email. Nah, terus ini ada WhatsApp. Itu juga proses upload, download ya. Terus Instagram, Facebook, atau pengajaran via Classroom. Nah, ini juga masuk kategori online pasif. Oke. Nah, berikutnya yang kedua adalah online aktif, mengerjakan tugas dan proyek bersama. Online yang secara aktif bisa berkolaborasi di saat bersamaan, ya, secara bersama-sama dan barengan. Nah, contohnya, nah ini menarik nih contohnya. Ini yang lagi tren di anak-anak kan, game online.
Nah, kalau Ustadz dan Ustadzah pernah dengar ya PUBG ini mereka bisa kolaborasi bermain game ya dengan suara, dengan permainan di banyak lokasi, banyak tempat, bahkan di luar negeri pun gitu kan. Kadang-kadang Dika juga tak lihat kadang main dengan orang luar negeri. Jadi itu adalah game online gitu. Nah, berikutnya bisa juga dari sharing tugas bersama dengan Google Drive. Nah, ini di G Suite for Education ada ya. Nah, berikutnya akan saya jelaskan. Nah, berikutnya atau kolaborasi antar produk Google yang lain. Ini online aktif. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah ironisnya memang dunia pendidikan dalam pemanfaatan teknologi sekarang ini masih kalah jauh dengan mainan anak-anak. Nah, memang kita harus akui kan. Padahal harusnya dunia pendidikan ini justru lebih utama mengenalkan dunia internet secara benar dan terdepan dalam memanfaatkan layanan cloud computing, sekaligus juga ya memberi edukasi yang benar buat anak-anak gitu. Sehingga contoh tadi anak SD atau anak SMP yang bisa merakit bom karena belajar. Nah, itu kan salah satu salah kaprah yang mereka nggak ngerti bahwa itu berbahaya gitu kan, bahwa itu bisa disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, edukasi seperti ini kan secara langsung dan nggak langsung ketika sekolah atau para guru itu memberikan layanan atau pendidikan-pendidikan yang bersentuhan langsung dengan online, otomatis mereka akan paham juga gitu bahwa mereka searchingnya yang positif apa, yang negatif apa, unsur yang sifatnya pornografi dan itu larangan yang seperti apa. Nah, itu kan juga perlu harus disampaikan. Oleh sebab itu saya dalam hal ini sebagai wali murid seringkali gitu memberikan umpan-umpan, masukan-masukan kepada ustadz dan ustadzah. Salah satunya adalah saya sangat khawatir dengan perkembangan internet yang begitu cepat sementara dunia pendidikan masih belum merespon gitu. Seperti itu. Nah, kita coba definisikan dulu apa kelebihan dan kelemahan online aktif dan online pasif. Nah, kelebihan online pasif dalam dunia pendidikan ini langsung saya terjemahkan di dunia pendidikan ya. Yang pertama adalah tidak menuntut internet yang stabil. Nah, kalau ustadz dan ustadzah, bapak ibu buka WA, Instagram, Facebook, kan tidak harus stabil internetnya. Yang kedua adalah tidak terlalu boros kuota data dan internet. Karena apa? Karena ketika kita baca, ketika kita download, ya itu saja yang kita gunakan. Yang berikutnya bisa dikerjakan offline, tidak harus online terus-menerus. Nah, contohnya Classroom. Ketika ada tugas bisa di-download, nanti bisa di-upload. Ketika download bisa dikerjakan secara offline. Nah, yang berikutnya ramah penggunaan bagi yang gaptek, karena ya banyak memang para pengajar yang sekarang memang baru belajar gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu. Itu sudah poin positif untuk bisa ya minimum paling tidak sama pengetahuannya dengan anak didik gitu secara online-nya. Nah, kelebihan online pasif, tapi tentunya online pasif ini ya ada kekurangan juga di dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah membuat anak-anak cepat jenuh dan stres. Oke, nah coba kita perhatikan di sini ya. Jadi KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu menerima banjir pengaduan siswa disuruh belajar di rumah, malah justru siswa-siswa ini merasa kelelahan dan tertekan. Ini JPNN ya, medianya. Nah, di sini saya bacakan sekilas. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mengungkapkan banyaknya pengaduan yang masuk akibat pembelajaran daring. Menurut Komisioner KPAI ya, hingga Kamis bulan 3 bagian pengaduan daring ada 51. Yang terakhir masuk KPAI saya pernah baca itu di media apa saya lupa, itu sekitar antara 400 sampai 500 siswa yang mengadu ya. Dan mereka mengeluhkan beratnya penugasan dari guru yang harus dikerjakan dengan deadline sempit. Padahal banyak tugas yang dikerjakan segera juga dari guru mata pelajaran lain. Dan anak-anak merasa kelelahan dan tertekan. Nah, memang ya kalau saya lihat tugas ini kan buru mapel ini kan ada 10, ada 11, ada 12. Nah, bayangkan gitu kan kalau umpamanya tiap hari tugas melulu yang sifatnya itu online pasif. Nah, ini yang saya jelaskan ini.
Nah, kekurangan online pasif itu seperti ini. Nah, ini salah satunya adalah Classroom. Classroom ini bagian dari online pasif. Nah, bagaimana membuat Classroom ini bisa jadi online aktif? Nah, nanti akan saya jelaskan. Yang berikutnya, tidak adanya interaksi real time yang hidup. Ini jelas membuat anak bete, garing gitu kan. Guru tidak jadi kekurangannya, guru tidak bisa bereksperimen dengan beberapa bahan ajar dalam satu waktu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah guru sedikit dan minim bahan ajar yang bisa didapatkan ketika kita menggunakan online pasif. Nah, yang berikutnya, ketika ada tugas, anak bisa mencari jawaban di internet. Nah, ini salah satu kendala ketika kita ulangan atau masih tugas memberikan online pasif. Makanya kalau saya sih berpikirnya percuma juga gitu kalau umpamanya menggunakan Classroom sementara metodenya masih online pasif, karena sistem pengajaran tidak nyampe di situ gitu. Nah, bagaimana yang nyampe? Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, kelebihan online aktif sekarang, pembelajaran online ini bisa bersifat kolaboratif. Oke. Yang pertama, membuat anak-anak lebih enjoy, penuh variatif dan tidak stres. Nah, sehingga KPAI bisa berpikir agak lega nih kalau umpamanya bisa menerapkan konsep ini. Yang berikutnya, bisa secara langsung berinteraksi secara real time dan hidup. Nah, ini kayak game. Anak-anak ketika main game PUBG kan mereka bisa berinteraksi, bisa sambil ngobrol, bisa sambil bermain, kan begitu. Nah, harusnya kan seperti itu sistem pendidikan online ini. Terus yang berikutnya, guru juga bisa lebih bereksperimen dengan beberapa bahan ajar dalam satu waktu. Ya, karena ketika mengajar poin tentang gunung berapi umpamanya, bisa ambil dari YouTube, bisa ambil dari internet lainnya. Nah, yang berikutnya ini nyambung juga bahan ajar yang tidak terbatas di internet, karena bisa langsung ditampilkan dan bisa langsung diberikan contoh ke anak-anak dan bisa berlangsung berinteraksi saat itu juga gitu kan. Yang berikutnya, saat itu juga ada tugas. Nah, kelebihannya di online aktif, dan saat itu juga mereka mengumpulkan. Ya, jadi tidak di deadline, tidak, karena apa? Ketika deadline itu pasti nanti akan tertumpuk dengan deadline tugas guru lain, itu yang jadi masalah. Ya. Tapi makanya kan apa sih bedanya kalau mamanya ada yang tanya gitu ya. Kok tugas di rumah malah justru anak-anak stres gitu kan? Beda kalau umpamanya justru tugas di sekolah. Nah, beda secara psikologis, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tugas di sekolah itu kan sudah ada jam pastinya. Contoh bahasa Indonesia sampai 1,5 jam, jam 9 sampai jam 10.30. Ya udah, setelah itu ya selesai bahasa Indonesia. Artinya tugas yang dikerjakan bahasa Indonesia yang selesai saat itu juga. Nah, masalahnya ketika tugas di rumah, deadline ini kan bervariatif. Di Classroom ada yang sampai jam 4 sore katakan, saya lihat kemarin ya. Terus kadang ada sampai tanggal sekian, sementara terus besoknya ada tugas lagi yang menuntut tugasnya sampai tanggal sekian juga. Nah, ini kan numpuk otomatis kan. Nah, ini juga yang bisa membuat anak-anak ini jadi stres. Nah, kekurangan online aktif. Nah, ini sudah pasti nih. Menuntut internet minimum 1 Mbps dan stabil. Nah, tapi jangan khawatir, karena apa? Untuk Surabaya dan sekitarnya sudah tercover 4G. Jadi sebetulnya tidak masalah ini, apalagi kalau yang sudah menggunakan layanan broadband ya, fiber optik, baik itu Telkom dan perusahaan-perusahaan lainnya. Itu pasti lebih dari ini. Pulsa data saja sudah lebih dari Mbps, dan ini sudah cukup stabil sebetulnya kalau mau digunakan. Yang kasihan ini sebetulnya karena online aktif itu pelosok pedalaman seperti di desa. Kalau di Jawa saja desa sudah tercover kok. Mungkin yang luar Jawa, nah itu memang jadi tantangan, ya kan? Tapi kalau kita ini kan justru yang terdepan harusnya, karena semua internet sudah cukup mudah didapat gitu. Nah, pemakaian kuota data internet. Nah, ini rata-rata ya, ini tidak ada hitungan pasti, cuma rata-rata sekian per jam. Nah, artinya kalau ada 10 mapel dan masing-masing online aktif 1,5 jam, ya, itu kurang lebih menghabiskan, kalau 10 1,5 jam kali 10 kan 15 jam. Nah, 15 jam itu 4,5 giga saja sebetulnya. Nah, ini murah ya menurut saya kalau ini pulsa ya, kalau ini data. Karena ya ini harga kurang lebih antara 35.000 sampai ya mungkin sekitar 60-70.000. Ya anggap aja 75.000 lah. Anggap aja 35.000 sampai 75.000 atau 50.000 lah yang diambil rata-rata. Nah, 50.000 untuk belajar sekali waktu dengan 10 mata pelajaran, saya pikir nggak terlalu mahal juga gitu kan. Yang berikutnya, bisa
bisa juga dilakukan secara online, tidak bisa. Nah, ini jadi harus dilakukan secara online, tidak bisa dilakukan secara offline. Ini maksudnya seperti itu, ya. Yang berikutnya tantangan bagi yang gaptek. Nah, ini jelas. Nah, cuma nanti gimana cara menyiasatinya untuk guru-guru atau ustadz dan ustadzah yang mungkin agak sedikit gaptek menerapkan itu, nanti akan saya tips dan triknya gimana caranya supaya semuanya enjoy gitu ya, bisa menjalankan secara aktif. Karena apa? Harapan saya memang ke depan ini bisa melengkapi proses belajar di kelas. Oke, nah berikutnya adalah bagaimana integrasi produk-produk G Suite for Education. Nah, yang utama adalah kalender, classroom, oke, dan Hangout Meet. Oke. Nah, di video ini paradigma awal ini cukup sekian. Tonton video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.